ini saya tangkap beberapa hal soal kaum muda terpenjarakan sebagai angkatan kerja dipenjarakan dengan adanya undang-undang ini. Terus ini soal pergolakan hati juga yang harus bergerak membela kaum buruh, masyarakat kecil yang tertindas karena disahkannya undang-undang ini. Kira-kira ini kalau tidak salah di banyak media sosial tidak sedikit yang mendukung, ada juga yang menolak pergerakan Cipayung Plus. Mereka bertanya, apa benar adik-adik ini sudah baca semua ini undang-undang ini? Apa benar sudah baca semua undang-undang ini yang 915 halaman ya, 905 halaman. Ini benar sudah baca atau mendengar provokatif dari orang-orang yang kasih beberapa pasal yang belum jelas, lalu adik-adik mulai tergejolak hatinya untuk melakukan aksi demonstrasi. Silakan siapa? Begini, soal undang-undang Cipta Kerja yang sudah disahkan, tentu hari ini ada polemik yang terjadi di masyarakat. Kemudian ada yang bertanya, ada itu demo, tapi sudah baca atau belum? Jangan sampai tidak baca, kemudian hanya karena ada begitu banyak flyer yang bertebaran bahwa undang-undang ini tidak ada pesangon atau apa semua itu. Begini, undang-undang ini dari draft-draft yang sudah beredar, ada 3 draft, ada yang 905 halaman, kemudian ada yang 1028 halaman, kemudian yang terbaru 1035 halaman. Itu yang beredar. Nah, tentu kami turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi ini, tentu tidak dengan sembarang-sembarang kita turun. Kita punya kajian untuk kemudian turun ke jalan dan menyuarakan ini. Sehingga kita punya semangat yang sama untuk turun. Kajian kita, bahkan kita belum baca, dari pembentukan undang-undang ini, itu sudah menyalahi aturan yang ada. Kemudian, seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa undang-undang ini mau ditaruh di mana? Karena di dalam Omnibus Law ini ada sekitar 75 peraturan yang dibuat menjadi satu, penyederhanaan undang-undang. Itu semangat dari Presiden kita Jokowi untuk menyederhanakan undang-undang di dalam Omnibus Law ini. Omnibus Law kemudian menyederhanakan peraturan-peraturan sekitar 75 peraturan menjadi satu, tetapi kemudian menciptakan peraturan pemerintah di mana-mana. Hampir di setiap undang-undang atau setiap pasal yang ada, setiap bab yang ada itu hampir diatur tentang peraturan pemerintah. Berarti dengan sendirinya undang-undang ini kemudian akan dikuasai oleh pemerintah hanya untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Sedangkan peraturan pemerintah itu keluar bila mana ada sesuatu hal genting. Kemudian yang harus ada aturan yang harus mengatur itu, sehingga dikeluarkan peraturan pemerintah. Tetapi di dalam Omnibus Law itu namanya menyederhanakan undang-undang, berarti tidak menciptakan lagi peraturan-peraturan lain. Tetapi di dalam Omnibus Law sendiri sudah mengatur itu, ada peraturan pemerintah. Hampir di setiap akhir dari bab itu atau akhir dari setiap pasal itu selalu ada peraturan lebih lanjut tentang pasal 1 misalnya akan diatur oleh peraturan pemerintah. Hampir semua itu dibuat seperti itu. Ini kan kita mau menyederhanakan sesuatu, tetapi kemudian memperkaya di bagian yang lain. Sama saja kan kalau kita buat. Nah, kita melihat dari itu, kemudian kita merasa bahwa undang-undang ini tidak benar. Mau menyederhanakan kok menciptakan lagi banyak peraturan. Yang kedua, undang-undang ini juga kemudian tidak ada keterbukaan. Hari ini kita mau baca yang mana? Soalnya kan draft finalnya di dpr.go.id itu belum ada draftnya di situ. Sehingga kita mau akses untuk kita baca tidak ada. Kemudian selain itu, pemerintah juga sudah menutup-nutupi undang-undang ini dari pembahasan
sampai pada hari tanggal 4 sebelum disahkan pada tanggal 5, tanggal 4 untuk rapat bersama balik saja itu tersembunyi dan di hotel. Tidak diketahui. Besoknya sudah disahkan baru kita tahu dan di live dibuat live di beberapa media. Ini kan asas keterbukaan sendiri tidak ada sehingga dari awalnya saja sudah tidak sudah tidak ada keterbukaan atau tidak ada transparan sehingga undang-undang ini kita rasa cacat. Ya, itu mungkin sedikit dari saya.